cara pembuatan rekanan di SIPD yang benar. Nah, di sini jenis rekanan itu ada dua, perorangan dan perusahaan. Perorangan NPWP sama lah, NPWP pribadi sama NPWP badan. Nah, itu gambaran. PPh pasal 22 kalau tidak punya NPWP itu dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal. Misalnya PPh 22 kalau punya NPWP itu kan 1,5%. Kalau tidak punya NPWP nanti dikenakan tarif 3%. Mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi ada yang bertanya cara pembuatan rekanan di SIPD yang benar seperti apa. Oke, untuk data rekanan itu ada di menunya bendara pengeluaran atau bendara pengeluaran pembantu ya. Nah, di sini di pengeluaran terus daftar rekanan. Nah, ini rekanan ini itu kalau sudah direkam di bendara pengeluaran, dia akan muncul juga di bendara pengeluaran pembantu. Artinya kalau sudah direkam di bendara pengeluaran, itu bisa dipakai oleh BPP-nya. Dan sebaliknya, kalau sudah direkam di BPP-nya, itu nanti bisa digunakan oleh bendara pengeluarannya. Seperti itu. Terus yang kedua, rekanan itu ngunci di nomor rekening ya. Jadi kalau ada nomor rekening yang sudah pernah direkam, itu tidak bisa direkam lagi. Dia terkunci seperti itu ya. Jadi nanti ada duplikat. Jadi nanti usahakan merekamnya itu datanya valid gitu. Terus sampai saat ini nggak tahu sih yang terakhir ya. Kemarin saya pindah kalau sudah direkam itu tidak bisa diubah dan tidak bisa dihapus. Mungkin kedepannya bisa ya, tapi sementara seperti itu. Jadi lebih berhati-hati untuk merekam rekanan. Gitu ya. Oke, kita ke daftar rekanan, kemudian tambah rekanan di sini. Nah, di sini jenis rekanan itu ada dua, perorangan dan perusahaan. Perorangan berarti individu ya. Perusahaan ya perusahaannya seperti untuk jenis NPWP sama lah, NPWP pribadi sama NPWP badan. Gambaran saya seperti itu. Dan ini itu tidak bisa kalau tidak dipilih. Artinya harus dipilih salah satu. Cara membedakannya tadi dari NPWP bisa kalau NPWP badan berarti perusahaan. Kalau NPWP-nya pribadi berarti perorangan. Bisa seperti itu. Atau kita analisanya juga dari namanya bisa ya. Nama orang berarti perorangan. Kalau namanya nama perusahaan berarti perusahaan seperti itu. Kita contoh yang punya Telkom ya. Telkom berarti perusahaan. Kemudian kategorinya ini mungkin untuk eh, mendata pengenaan pajaknya. Di sini ada PNS sama non PNS. Berarti cuma ada dua ya. Kalau PNS ya PNS, pegawai sipil. Kalau non PNS ya non PNS. Di sini ada keterangannya nih. Pegawai yang diangkat memiliki status kepegawaian di bawah pemerintah atau instansi pemerintah. Itu yang PNS. Jika non PNS, kategori yang mencakup semua pegawai yang tidak memiliki status PNS. Berarti kalau perusahaan ya isi yang bukan PNS. Untuk nama rekanan itu diisi sesuai dengan tagihan yang ada di kwitansi ya, atau di perjanjian atau di mana kan ada dibayarkan ke, samakan aja ya namanya. Misalnya itu PT Telkom misalnya, sesuai dengan yang ada di tagihannya seperti ini. Kemudian nama instansi disamakan saja. Kemudian alamat diisi alamat lengkapnya ya. Alamatnya rekanan itu. Misalnya Jalan Saya nomor 33 Cilacap. Ini misalnya. Kalau nggak ada ya didamai aja nggak apa-apa, nama kota saja. Tapi kalau bisa diisi lengkap. Kemudian nomor telepon. Ini kalau ada juga lengkap ya. Kalau nggak ada ya diisi seadanya aja. Untuk NIK sama nih banyak yang. Untuk perusahaan gimana?
perusahaan ya kalau punya nama pemiliknya, nicknya berapa ya diisi, kalau nggak ada ya diisi dummy saja kalau perusahaan. Kalau orang itu misalkan minta KTP-nya ya diisi nicknya, sebenarnya karena Telkom nggak ada jadi diisi dummy. NPWP, nah ini NPWP. Kalau perusahaan yang punya NPWP diisi NPWP-nya perusahaan itu. Kalau perorangan juga sama ya, kalau dia punya NPWP diisi NPWP-nya perorangan. Kalau nggak ada, itu diisi NPWP-nya bendahara. Gitu ya. Kenapa begitu? Nanti ini sama dengan apa? Pengenaan pajaknya ya. Untuk yang punya NPWP itu kan nanti jelas ya di tarifnya itu. Misalnya PPh 21 untuk yang punya NPWP kan tarifnya itu ada yang 2,5, kemudian 5%, 15%, dan sebagainya. Kalau nggak punya NPWP, nah di sini kalau 21 bedanya itu dikenakan 2% lebih tinggi dari tarif normal. Misalnya tadi yang 2,5% menjadi 3%, untuk yang 5% menjadi 6%, untuk yang 15% menjadi 17 ya kalau nggak salah. Seperti itu. Nah untuk PPh pasal 22 kalau tidak punya NPWP itu dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal. Misalnya PPh 22 kalau punya NPWP itu kan 1,5%. Kalau tidak punya NPWP nanti dikenakan tarif 3%, 100% lebih tinggi. Kemudian untuk PPh jasa PPh 23 kalau dia punya NPWP itu dikenakan tarif 2%. Kalau nggak punya NPWP dikenakan tarif 4%. Nah, bedanya di situ ya, yang punya NPWP kalau yang tidak punya NPWP di sini. Kalau tadi kalau tidak punya NPWP isi saja NPWP bendahara. Kemudian informasi pembayaran nama bank ini dipilih ya. Misalnya bank Mandiri misalnya. Seperti itu. Kemudian nomor rekening diisikan sesuai dengan tagihannya, dibayarkan ke nomor rekening siapa. Nah, nomor rekening ini ditransfer ke nomor rekening ini. Kemudian nama di rekening biasanya sama ya. Oke. Kemudian kita simpan sampai berhasil ya. Ini saya simpan. Nanti hasilnya ada di sini di daftar rekanan, kita bisa cari di sini. Kalau dulu nggak bisa kita cari, sekarang bisa kita cari. Telkom. Seperti itu yang sudah muncul di sini, siap untuk dipakai. Oh ya, rekening ini daftar rekanan nanti dipakai di semua transaksi ya, baik transaksi LS, SPPLS, dia juga harus menarik data rekanan ini. Data rekanannya harus sudah ada sebelumnya atau direkam sebelumnya. Untuk yang GU saat membuat TPP juga sama, dia narik dari data rekening ini. Jadi satu data nanti bisa dipakai untuk 2 transaksi dan mungkin yang lainnya ya. Oke, sekian mudah-mudahan